Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil khalqi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Rektor Yai Bunga Bangsa yang saya hormati, para pemangku jabatan Yai Bunga Bangsa dan segenap civitas akademika, para kawan-kawan dosen dan juga mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, pada sesi kali ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin masih membahas tentang seputar Alhamdulillah, itu pujian terhadap Allah, yang mana pujian terhadap Allah itu dengan pujian-pujian yang indah, pujian-pujian yang baik, yang bertujuan untuk lit ta'zim wa tabjil, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan kajian kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwari fi daraini amin ya rabbal alamin. Qala al-Qurtubi ala qauli salatu wassalam. Imam Qurtubi mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa sabdanya? Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Bahwa dengan membaca alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan kita di akhirat kelak. Jadi alhamdulillah ini hanya sebuah lafaz, tapi kalau ditimbang alhamdulillah ini berat. Bisa jadi amal soleh yang kita lakukan di muka bumi ini, ketika nanti kita di akhirat kelak, itu bisa jadi berbentuk atau bisa jadi sebuah penolong terhadap kita semua. Alhamdu asana walal mahmudi bimalahu min sifatil kamal. Yang namanya alhamdu itu adalah pujian terhadap zat yang dipuji, yang layak untuknya, min sifatil kamal, dari sifat-sifat yang sempurna. Faman hamidallahu ta'ala mustahdiron makna hamdi, maka barang siapa yang memuji Allah Subhanahu wa taala seraya menghadirkan makna alhamdu, makna pujian itu sendiri, imtala'a mizanuhu minal hasanat, maka ia dipenuhi timbangan-timbangannya di akhirat kelak dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Maka kita seharusnya banyak melakukan pujian-pujian terhadap Allah. Jadi apa yang kita lakukan di muka bumi sesungguhnya ini adalah bekal untuk kita di akhirat kelak. Maka dengan pujian ini salah satunya adalah menjadikan timbangan kita itu nanti di akhirat penuh dengan kebaikan-kebaikan, sehingga timbangan kita itu menjadi berat. Wal makna law kanat ajsaman lamala'athu. Artinya, andai saja pujian kita terhadap Allah itu berbentuk ya, lamala'athu, maka nanti itu akan memenuhi timbangan manusia itu. Jadi alhamdulillah mungkin di sini kita hanya sebuah lafaz. Alhamdulillah juga menjadi sebuah amalan, tapi bisa saja nanti di sana bisa menjadi sebuah bentuk yang nanti akan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Baik, lanjut. Wal kalamu 'alal hamdi aidon kasirun. Nah, pembicaraan seputar alhamdu itu sangat banyak sekali. Syahirun, bahkan sudah popularitas masyhur. Falhanutilu bihi, maka kata musonib, ya saya nggak perlu panjang lebar. Wal nadhkur ba'dul ahadits al-warida fi fadlihi. Mari kita sebutkan beberapa hadis saja yang datang tentang apa yang menjelaskan tentang keutamaan alhamdu itu. Fanaqulu, kami mengatakan, akhrajal Hakim wal Baihaqi an Jabir radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Imam Hakim wal Baihaqi dari Imam Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man an'amallahu ala 'abdin min ni'matin, barang siapa ya yang diberikan Allah sebuah nikmat, faqala alhamdulillah, kemudian ia mengatakan alhamdulillah, illa ada syukroha, melainkan ia telah memenuhi syukurnya. Ya. Tidaklah suatu nikmat
yang Allah berikan atas seorang hamba, kemudian seorang hamba itu mengatakan alhamdulillah illa ada syukroha, melainkan ia dicatat sebagai orang-orang yang bersyukur. Maka barang siapa yang tidak mengatakan alhamdulillah ketika banyak diberikan nikmat oleh Allah, itu dia belum memenuhi rasa syukurnya terhadap Allah. Itu hanya sederhana, hanya berupa ucapan saja. Fa in qala laha as-saniyah, maka barang siapa yang mengatakan alhamdulillah yang kedua kalinya, jaddadallahu lahu thawaban, maka Allah akan memperbaharui pahalanya. Allah akan memperbaharui, menambah pahala-pahalanya. Fa in qala as-salisa, apabila dia mengatakan alhamdulillah itu yang ketiga kalinya, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Padahal dengan lafaz alhamdulillah kita dikatakan bahwa kita menjadi orang, termasuk orang yang bersyukur. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, kita mendapatkan pahala, Allah memperbaharui pahala kita, dan ketika kita mengucap lagi alhamdulillah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi tadi mustahdiron makna alhamdi, dengan seraya menghadirkan makna alhamdulillah itu sendiri. Karena orang banyak mengucapkan tapi kurang meresapi. Tapi seraya kita meresapi bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak, kemudian kita merasa benar-benar syukur kepada Allah, niscaya kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Ada lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, yaitu wa akhraja Ad-Dailami an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Dailami dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksaru minal hamdillah fa innallaha ainani wa janahaini tusolli fil jannah. Perbanyaklah baca alhamdulillah, fa innallaha ainani wa janahaini, maka ketika kita mengucap alhamdulillah ada malaikat ainain, malaikat janahain tusolli fil jannah, sedang sholat di surga. Dengan membaca alhamdulillah, malaikat sibuk ngurusin kita. Dalam arti ketika kita misalnya mau menyebut lafaz alhamdulillah, ada malaikat ainain, ada malaikat janahain, dia sholat di surga. Lalu tujuannya apa gitu kan? Tastaghfiru liqailiha ila yaumil qiyamah. Nah, malaikat itu sholat di surga memintakan ampun bagi orang yang mengucap alhamdulillah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi amal baik yang kita lakukan meskipun hanya alhamdulillah, itu malaikat itu sangat sibuk sekali mengurusi kita, bahkan memintakan ampun untuk kita ketika kita bahkan sampai di akhirat, tidak hanya ketika kita di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak. Wa akhraja at-Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga dari Imam Tabrani dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ma an'amallahu ala abdin nikmatan. Tidaklah Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba, fahmidallahu alaiha, kemudian seorang hamba itu mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, illa kana dzalika afdalu min tilkan nikmah, melainkan itu lebih baik ya daripada nikmat yang telah diberikan. Wa in azumat, meskipun nikmat itu besar, meskipun itu nikmat banyak. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kecil, tapi kemudian seorang itu mengatakan alhamdulillah, ia merasa bersyukur terhadap nikmat Allah, itu lebih baik daripada sekian nikmat tapi tidak ada rasa syukur terhadap nikmat itu sendiri. Ya. Para hadirin wal hadirat, Bapak Rektor, Civitas Akademika, mahasiswa, mahasiswi, ya. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Jadi dari tadi hadis-hadis itu memberikan banyak gambaran kepada kita semua bahwa betapa pentingnya kita ini bersyukur. Salah satu bentuk syukur adalah mengucap alhamdulillah seraya menghadirkan hati kita bahwa kita ini benar-benar memperoleh nikmat dari Allah dan kita mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah, karena meskipun kecil yang kita syukuri itu besar bagi Allah daripada nikmat yang Allah berikan tapi tidak pernah kita syukuri. Mari kita lanjutkan sebuah hadis. Wa akhraja Ibnu Asakir an Anasin radhiyallahu anhu,
Diriwayatkan dari Ibnu Asakir dari Imam Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna dunya kullaha bihadza firiha biyadi rajulin." Seandainya dunia semuanya dengan isinya, ya, sepenuhnya, biyadi rajulin, ada dalam genggaman seseorang, min ummati, dari umatku, kata Kanjeng Nabi, tsumma qala alhamdulillah, kemudian mengatakan alhamdulillah, lakanas alhamdulillah afdalu min dzalika, maka ucapan alhamdulillah yang diucapkan itu afdal min dzalika, lebih baik daripada dunia yang ada dalam genggamannya, bahkan seisi dunia itu. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya itu, jadi andai saja seorang umat ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dunia itu ada dalam genggamannya, ya, tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka itu seakan-akan tidak ada nilainya. Tapi dari sekian banyak yang kita miliki, bahkan misalnya kita memperoleh isi dunia ini, kemudian kita mengatakan alhamdulillah, itu lebih baik daripada apa yang kita miliki. Jadi sedikit nikmat yang kita syukuri, kita ucapkan alhamdulillah, itu lebih baik dari apa yang kita miliki tapi tidak pernah kita syukuri. Dan bahkan boro-boro bersyukur, sadar aja kadang enggak gitu. Sesuatu yang sadar aja, ya seakan-akan kita enggak bersyukur begitu loh. Jadi banyak yang lupa. Jadi antara penilaian manusia dengan penilaian Allah itu berbeda. Manusia mungkin ketika banyak punya jabatan pengennya dipuji. Manusia ketika banyak harta pengennya dihormati. Tapi terkadang dia lupa, lalai untuk bersyukur kepada Allah. Tapi orang yang selalu ingat kepada Allah, mendapatkan nikmat yang sedikit pun ia syukuri, akhirnya apa? Suatu yang diberikan oleh Allah tanpa disyukuri itu biasanya endingnya kurang baik. Tapi sesuatu yang Allah berikan, nikmatnya Allah tapi disyukuri, biasanya endingnya menghasilkan kebaikan. Karena dalam Al-Quran sendiri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, andai saja nikmat Allah itu disyukuri, ya Allah akan menambah lagi. Tapi andainya nikmat Allah itu dikufuri, dalam arti kufur nikmat, la in syakartum la azidannakum, ya, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, maka dia akan memperoleh siksaan yang pedih. Karena apa? Karena apa yang telah Allah berikan, ia tidak menjalankan amanah syukur terhadap nikmat Allah tersebut. Ya, wa fi hadisin, dalam sebuah hadis lagi dikatakan, man qala subhanallah katabalahu asra hasanatin. Barang siapa mengucap subhanallah, maka tercatat baginya 10 kebaikan. Tadi alhamdulillah, sekarang subhanallah, dengan membaca subhanallah dicatat 10 kebaikan. Wa man qala la ilaha illallah katabat lahu ansyuruna. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tercatat baginya ansyuruna, 20 kebaikan. Wa man qala alhamdulillah katabat lahu salasun. Barang siapa yang mengucap alhamdulillah, tertulis atau tercatat baginya 30. Jadi ketika mengucap subhanallah dapat 10 kebaikan, mengucap la ilaha illallah mendapat 20 kebaikan. Ditambah mengucap alhamdulillah tercatat mendapat 30 kebaikan. Oh, banyak sekali kebaikan yang kita peroleh hanya dengan mengucapkan lafaz-lafaz yang agung tersebut. Ya. Wala yu'aridu hadis, dan hal itu tidak bertentangan dengan hadis ini, yaitu afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ya, ucapan yang terbaik yang saya ucapkan, baik saya, kata Kanjeng Nabi, wan nabiyyuna min qabli, ataupun nabi-nabi sebelum aku, yaitu la ilaha illallah, itu lafaz la ilaha illallah. Li'anna tasbih wa tahmid tahlilun wa ziyadatun. Karena sesungguhnya pembacaan tasbih itu subhanallah, wa tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, wa ziyadatun, itu adalah tambahan-tambahan saja, karena yang di dalamnya itu ada lafaz Allah, dalam subhanallah ada lafaz Allah, dalam la ilallah ada lafaz Allah, alhamdulillah ada lafaz Allah. Jadi afdalu ma qultu ana wa nabiyyu min qabli, afdalul qaul, ucapan yang terbaik, ya, ucapan yang terbaik, baik aku atau nabi sebelumku, itu adalah la ilaha illallah. Jadi kita sering juga mendengar afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Tapi ketika kita melihat konteks hadis ini bahwa afdalu ma qultu ana wa nabiyyu min qabli, jadi bukan afdalu dzikri, tapi afdalul qauli la ilaha illallah. Adapun afdalu dzikri yaitu lafaz Allah. Karena wadhkurisma rabbik, siapa nama Tuhanmu? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Nah, itulah zikir. Kalau qaul la ilaha illallah. Ya. Yaitu juga sebagaimana yang diajarkan oleh guru saya seperti itu. Warawa al-khatib alhamdulillah samaniyatu ahrufin wa wabul jannah samaniyah. Ini ada yang menarik lagi. Yaitu yang diriwayatkan oleh Imam al-Khatib bahwa lafaz alhamdulillah itu ada terdiri dari 8 huruf. Ya, ada 8 huruf. Wa wabul jannah samaniyah, sementara pintu surga itu ada 8. Ya, meskipun kita belum pernah lihat surga, belum pernah jalan-jalan ke surga. Tapi di sini digambarkan bahwa pintu surga itu ada 8. Yang jelas pintu surga bukan seperti pintu rumah kalian, bukan seperti pintu kos-kosan gitu ya. Yang jelas ada 8 pintu surga. Faman qala alhamdulillah, maka barang siapa yang mengucap alhamdulillah, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, maka pintu-pintu surga yang 8 itu dibuka bagi orang mengucap alhamdulillah, welcome ya. Nah, makanya kalau pengen masuki pintu surga ya, sebelum itu baca alhamdulillah. Nanti ada barangkali malaikat punya remote-nya, langsung dibuka nantinya. Apa passwordnya? Alhamdulillah. Nah, dibuka pintu surganya kan begitu. Faman qala alhamdulillah futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Tsumma annahu yajibu 'alal 'abdi ay ya'tarifa annahu 'ajizun 'anil itiyani bihaqqati hamdillahi ta'ala wa syukrihi. Kemudian ya disunahkan bagi seorang hamba makhluk Gusti Allah ay ya'tarifa, bahwa dia mengetahui, mengenal annahu 'ajizun, bahwa dia itu seorang yang lemah untuk mendatangkan hakikat alhamdulillah wa syukri. Kita mungkin tidak begitu paham sekali tentang hakikat daripada lafaz alhamdulillah. Karena sesungguhnya dari lafaz alhamdulillah ini mengandung makna yang sangat luas sekali, mengandung sir, mengandung makna rahasia yang mungkin tidak semua orang bisa mengetahui makna itu. Wa annahu la yaqdiru ayati dzalika, dan seorang hamba juga harus mengakui bahwa dirinya itu tidak mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Oleh karena itu, walidzaka kana alaihi salatu wasallam yaqul, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, la ukhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, saya ini tidak mampu memujimu, tidak mampu memuji Engkau ya Allah sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Dalam arti apa? Ya sebenarnya kita ini memuji Allah itu apa gitu loh. Sekelasnya Kanjeng Nabi, pujian saya untuk Allah itu nggak bakal mencukupi gitu loh. Karena apa? Hanya Allah sendirilah yang patut untuk memuji dirinya sendiri. Tapi ketika kita memuji Allah, itu dianggap kita sebagai orang-orang yang bersyukur dan bukan termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ya mudah-mudahan aja dengan banyak merayu Allah, banyak yang Allah berikan kepada kita. Anda saja suka dirayu kan begitu. Meskipun kadang gombal begitu loh. Kadang laki-laki merayu perempuan, tahu gombal, tapi tetap aja senang gitu loh. Ya itulah. Karena yang namanya rayuan ini bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa juga rayuan ini menjerumuskan sebenarnya. Ya. Tergantung sasarannya kemana. Kita lanjutkan qala ya. Di sini diriwayatkan lagi bahwa ada Nabi Musa alaihissalam. Anna Musa alaihissalam qala. Ya, diriwayatkan ada sebuah riwayat bahwa Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabbi, ma ta'abluhu hamdaka wa syukroka. Ya Rabbi, ya Allah, kapan pujianku, syukurku itu bisa sampai kepadamu? Wa hamdi wa syukri nikmatun minka alayya. Sementara yang namanya pujianku, syukurku kepadamu itu nikmat darimu atasku. Bagaimana saya bisa sampai ke situ? Orang saya bisa bersyukur saja itu adalah nikmat kan begitu. Faqala lahu, dijawab. Ya, faqala lahu ma ta'arafta annaka azizun hamdi faqad hamatani. Ya, dijawab oleh Rabb, faqala lahu kepada Nabi Musa alaihissalam, ma ta'arafta annaka azizun an hamdi faqad hamatani. Kata Allah pada Nabi Musa, kapan kamu merasa atau mengakui bahwa engkau itu adalah lemah dalam memujiku? Faqad hamatani, maka disitulah kau telah memujiku.
Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam merasa, ya Allah bagaimana aku mampu memujimu, bagaimana aku bersyukur kepadamu gitu loh. Dalam hati merasa lemah, tidak mampu memuji Allah, kata Allah faqad hamadtani. Maka di situ Nabi Musa memperoleh posisi telah memuji Allah. Jadi ketika orang mengakui dirinya bahwa dia tidak mampu dan dia orang yang lemah, dan bahwa apa yang diberikan itu adalah minnatun minallah, nikmat dari Allah, maka kata Allah faqad hamadtani, maka dia dianggap sudah memujiku. Kemudian ada riwayat lagi, waruwiyan Sayyidina Daud alaihissalam, ini menarik ini. Diriwayatkan dari Sayyidina Daud alaihissalam, annahu qala, sungguhnya ia berkata, ilahi ibnu Adam laisa fi sya'ratun. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Nabi Bani Adam. Ya kita termasuk semua Bani Adam. Ya kalau ada orang yang bangga, saya ini keturunannya Nabi, ya kita semua keturunannya Nabi semua sebenarnya. Karena apa? Induknya itu adalah ibnu Adam. Tapi apakah kita merasa bangga terhadap keturunan Nabi Adam? Ya silakan dipelajari lagi ilmunya. Ilahi ibnu Adam laisa fihi sya'ratun. Ya Allah, ya ilahi, yang namanya Bani Adam itu laisa fihi sya'ratun. Tidaklah pada Bani Adam itu terdapat sebuah rambut. Illa wa fawqaha nikmatun. Melainkan di atas atau di ujung rambut itu ada sebuah nikmat. Wa tahtaha nikmatun, dan di akar rambut itu ada sebuah nikmat. Famin aina yukafi, maka bagaimana seorang hamba itu, ibnu Adam itu membalas nikmat itu? Kata Nabi Daud. Fa'awahallahu ilaihi, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Daud, ya Daud, inni a'tu al-kasir wa ardo bil yasir. Hei Nabi Daud, saya ini memberikan yang banyak sekali nikmat. Wa ardo bil yasir, tapi saya ini ridho terhadap yang sedikit. Loh, kok bisa begitu? Ya. Kenapa Allah memberikan banyak nikmat tapi Allah kok ridhonya yang sedikit? Yang seperti apa? Wa in syakara dzalika an ta'lam annama bika min nikmatin faminni. Nah, ketika seorang itu bersyukur ya dan mengetahui bahwa nikmat itu adalah dariku gitu. Jadi ketika Allah memberikan yang banyak tapi ada yang memberikan nikmat yang banyak tapi Allah ridho dengan yang sedikit, yaitu yang seperti apa? Yang sedikit adalah yang disyukuri, yang dimana mengakui bahwa nikmat itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan disyukuri itu lebih baik daripada. Ya kalau kita pikir-pikir, kenapa sih kok di sini digambarkan, dideskripsikan rambut? Ya karena rambut itu, coba bayangkan, kalau misalnya rambut itu nggak ada akarnya, apa mungkin tumbuh? Dan kenapa rambut itu bisa memanjang? Otomatis ujung rambut itu juga hidup. Ya, dalam arti rambut kok bisa memanjang? Ya kita gambarkan rambut-rambut kepala lah. Jangan terlalu menggambarkan rambut-rambut yang lain. Ya. Kita bayangkan rambut kepala itu dari akarnya hidup dan ujungnya hidup. Andai saja akar rambut itu nggak hidup, ya botak, kan begitu. Andai saja ujung rambut itu nggak berkembang, nggak hidup, ya rambut kita permanen, kan begitu. Nah, dari situ ada nikmat Allah. Siapa yang bersyukur, ya insya Allah. Dari alis kita, kenapa alis kita kok nggak panjang? Mata kita bisa melihat, punya tangan bisa memegang, punya mulut bisa berbicara, bisa merasakan, punya lidah bisa merasakan, punya hidung bisa nafas. Wah, banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Itu yang bagian luar, belum bagian dalam. Bagaimana Allah mengatur elemen yang ada dalam diri kita, bagaimana mengatur darah, bagaimana mengatur anggota tubuh yang ada dalam diri kita, bagaimana mengatur bakteri yang ada dalam diri kita. Wah, banyak sekali yang tidak kita ketahui. Maka dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita, hanya sedikit yang Allah ridhoi, yaitu apa yang Allah berikan dan kita syukuri, itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila annahu qala ilahi kaifa ashkuru wa syukru ni'matun minka alayya. Dikatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam berkata, ya Tuhanku, ya Allah, bagaimana saya bisa bersyukur? Bagaimana saya bisa bersyukur sementara syukur itu adalah nikmat darimu atasku? Kemudian dijawab oleh Allah, al-an syakartani ya Daud, mulai saat ini engkau telah bersyukur kepadamu ya Daud. Kenapa? Karena Nabi Daud sudah merasa bahwa dia adalah orang yang lemah, tidak mampu bersyukur kepada Allah. Ya karena bersyukur juga adalah nikmat dari Allah. Karena ma asabaka min khairin famin Allah, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Setiap kebaikan datang dari Allah dan setiap keburukan itu adalah datang dari diri kita sendiri. Maka ketika kita merasa diri kita lemah, kemudian kita merasa tidak mampu bersyukur kepada Allah,
disitulah kita dianggap menjadi orang-orang yang bersyukur, karena alhamdulillah maknanya segala puji hanya milik Allah. Pujian kita kepada Allah itu masih gombal. Kenapa? Karena kita memuji Allah, karena kita hajat kepada Allah, karena kita butuh kepada Allah. Aslinya kita ini tidak mampu memuji kepada Allah, karena Allah lah yang mampu memuji zatnya diri sendiri. Tapi apakah kemudian kita ini nggak boleh memuji Allah? Wah, ya nggak bisa. Karena apa? Karena kita juga orang yang butuh terhadap Allah. Tapi Allah juga senang orang yang bersyukur, orang yang memuji kepada Allah. Karena yang bersyukur itu, ya Allah akan menambahkan nikmatnya. Ya. Sini ada sebuah faidah sini. Faidatun. Alhamdulillahi minal adzkaril lati yajibu dzikruha maratan fil umr. Jadi lafaz alhamdulillah itu termasuk bagian dari zikir kata musonib yang wajib diucapkan, disebutkan maratan fil umr, sekali seumur hidup. Wa nadzamaha ba'dhum bikul, kemudian ia menazamkan sebagiannya pada dalam perkataan dalam nazamnya, dzikru samanin kul bihukmil fardi marratan fil umri tufamu ardi hailalatun hamdalatun wa basmala tasbihun wa takbirun kadzaka hauqala tasliyatun ala nabil hadi kadza salamun fusta birrosyadi. Jadi yang namanya zikir itu ada 8. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Marratan fil umri, ya sekali seumur hidup, tuh famu arodi, ya yang apa istilahnya ardi, yang dapat bisa dipahami ardi itu bisa kehormatanku, ya bisa juga diartikan juga apa namanya, mungkin semacam syairku gitu. Satu hailalatun yaitu la ilaha illallah, hamdalah, alhamdulillah, wa basmalah, dan bismillahirrahmanirrahim. Tasbihun yaitu baca subhanallah, takbirun baca takbir, kadzalika haula qala, begitu juga haqala, la haula wala quwata illa billah. Tasliyatun ala nabil hadim, baca selawat kepada kanjeng Nabi, kadza salamun, begitu juga membaca salam kepada kanjeng Nabi. Fusta birrosadi, maka ia akan memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan 8 hal tersebut. Baiklah, pada session kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini, dan insya Allah ada session berikutnya yang mudah-mudahan masih betah untuk mengkaji bersama dengan saya, dan juga ada rekan-rekan yang lain dengan pembahasan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga bagi audien yang mendengarkan dan bagi siapapun yang mendengarkan ini. Jika ada kesalahan itu adalah datang dariku, dan jika ada kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.